Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Prastiwi Frianturi, Variatus Salika, Rita Lestari, dan Sarah Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis tujuan dan fungsi pendidikan multikultural dan hak asasi manusia. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang dikodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu ruang lingkup HAM. Yang pertama hak pribadi, kedua hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada, ketiga kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintah, keempat hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat HAM, upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan negara. Sisi pokok HAM. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Untuk yang selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural. Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, keagamaan. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selanjutnya, secara konseptual, pendidikan multikultural menurut Gursky mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Yang kedua, siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan. Yang keempat, mengakomodasikan semua gaya belajar siswa. Yang kelima, mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh, untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedelapan,
Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Yang kesembilan, untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis. Selanjutnya, fungsi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mempunyai fungsi untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam dan untuk membantu peserta didik dalam membantu ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selanjutnya, tujuan dan fungsi hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih atau aktif di organisasi dan perkumpulan manapun, hak untuk memilih, memeluk, dan meyakini kepercayaan sesuai dengan kepercayaan agama yang dianut. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, hak untuk memilih ataupun dipilih dalam suatu pemilu, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik atau jenis organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat atau mengajukan sebuah usulan atau petisi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara atau sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi PNS, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Fungsi hak asasi manusia. Fungsi HAM adalah untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kemerdekaan, dan hak untuk berkembang yang telah dirampas atau dilanggar oleh siapapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.